Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan sore hari ini, saya kembali memantau perkembangan dari tanaman melon milik Bapak Mang Uju, di mana kemarin dulu Sobat Tani sudah dilakukan kegiatan pemotongan cabang kurang produktif dan sekaligus melakukan seleksi buah yang akan dibesarkan. Dan pada kesempatan ini, tepatnya tanggal 22 April 2022, akan dilakukan pemupukan yang ketiga kali, karena ini sudah dilakukan kegiatan pemotongan pucuk dan seleksi buah untuk dibesarkan. Jadi untuk memaksimalkan pembesaran buah nantinya, maka akan ditambahkan nutrisi pada tanaman melon ini. Nah, untuk mengetahui jenis pupuk apa yang akan digunakan atau berapa dosis yang digunakan per tanaman atau per pokok tanaman ini, nanti Sobat Tani saya akan posting cara pencampuran dari pupuk tersebut dan sekaligus melakukan penimbangan untuk mengetahui berapa takaran pupuk yang akan digunakan pada periode pemupukan ketiga ini. Karena pada fase generatif ini, tanaman melon ini sudah mengalami pembuahan semua Sobat Tani seperti ini. Ini buahnya sudah nampak semua sebesar begini. Dia sudah sebesar bola kasti ini Sobat Tani kalau kita perhatikan. Nah, di hampir semua bedengan ini sudah mengalami pembuahan, dan rencananya Sobat Tani akan ditambahkan lagi asupan nutrisi supaya buah melon tersebut bisa berkembang dan mengalami pembesaran dengan maksimal. Nah, ini Sobat Tani kemarin sudah dilakukan pemangkasan pucuk yang sudah, atau pemangkasan cabang yang kurang produktif, dan sudah dilakukan juga seleksi buah pada tanaman melon ini. Nah, baik Sobat Tani, untuk mengetahui proses pemupukan ketiga pada tanaman melon ini, saya akan posting pada video berikut ini. Nah, baik Sobat Tani, untuk mengetahui berapa kebutuhan pupuk yang digunakan pada pemupukan ketiga ini, maka kita akan melakukan penimbangan terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui kebutuhan pupuk tiap tanaman nanti. Nah, pertama-tama Sobat Tani, kita siapkan dulu timbangan seperti ini dan wadah untuk menampung pupuk ini. Nah, pertama-tama Sobat Tani, kita masukkan pupuk Mutiara Grower ke dalam wadah ini, dan nanti akan dijelaskan Sobat Tani oleh pembudidaya tanaman melon ini berapa takaran yang akan digunakan. Nah, baik Pak Mang Uju,
Untuk pupuk Mutiara Grower atau pupuk NPK 1509 tambah 20 tambah pupuk TE, ini berapa takarannya ini Pak Mangujul? Ya, kasih. Jadi untuk pemupukan kali ini, pemupukan ketiga, tanaman melon ini sudah memasuki masa generatif. Jadi hari ini atau sore ini kita akan melakukan pemupukan. Adapun pupuk yang dipakai yaitu Mutiara Grower, kemudian Karate Plus Boroni, terus MKP. Jadi untuk pupuk Mutiara Grower ini kita memakai 6 kg, terus Karate Plus Boroni ini 2 kilo, kemudian MKP 1 kilo. Jadi nantinya itu kita larutkan di ember ini, kemudian dimasukkan dalam drum yang sudah kita isi air, kapasitas 200 liter air, ditambah dengan kandang yang sudah kita fermentasi sebanyak 1 ember untuk 1 drum. Jadi ini grower 6,5 kilo, timbangan 6 kilo karena embernya 6 ons, jadi kita tambahkan 6 ons. Kemudian boroni itu kita masukkan sebanyak 2 bungkus. Jadi ukuran Karate Plus Boroni 1 bungkusnya ini adalah 1 kilo. Ini Karate Plus Boroni sebanyak 2 kilo. Nah, kemasan ini adalah 1 kilo, jadi kita masukkan dahulu. Terus MKP itu 1 kilo. Jadi setelah selesai penimbangan ini, kita akan melarutkan pupuk ini di air. Jadi volume air yang diberikan ini Pak, berapa takarannya? Kalau volume air dalam 1 drum ini dia kapasitasnya 200 liter. Jadi selesai pencampuran pupuk ini, kita masukkan ke dalam drum yang sudah kita isi air sebelumnya, ditambah dengan fermentasi kohe ini sebanyak 1 ember. Oh, ini yang diaduk dulu Pak ya. Campuran ketiga jenis pupuk ini diaduk dulu, kemudian dimasukkan dalam drum yang 250 liter.
Jadi sebagai tambahan untuk pengocoran ini kita lakukan berselang 5 hari sekali. Jadi nantinya 5 hari ke depan kita akan lakukan pengocoran kembali menggunakan pupuk yang sama, kecuali MKP-nya kita tidak pakai lagi. Itu MKP-nya nanti kita gantikan dengan penggunaan KNO3 putih. Cuma nanti aplikasinya melalui penyemprotan. Jadi yang tetap kita pakai untuk pengocoran adalah NPK Grower, Boroni. Kemudian untuk penambahan nutrisi melalui daun kita pakai KNO3 putih, kemudian ditambahkan magnesium sulfat. Itu kegunaannya untuk memperbaiki atau menambah unsur hara, baik itu untuk buah maupun untuk daun. Nah, berarti Pak, fungsi dari KNO3 putih dan magnesium sulfat yang akan dicampurkan nanti untuk penyepraian itu berfungsi untuk pembesaran buah Pak ya? Selain pembesaran buah, itu kegunaannya untuk mengembalikan hijau daun dari tanaman ini. Oh, berarti Pak, fungsi dari penyepraian dengan menggunakan KNO3 putih dengan magnesium sulfat, selain untuk memperbaiki kualitas daun atau hijau daun pada tanaman melon, juga menambah asupan nutrisi untuk pembesaran buah Pak ya? Iya. Oke. Nah, jadi setelah dilakukan pengadukan begini Pak, kalau sudah encer, ini campuran ketiga jenis pupuk ini nanti dimasukkan dalam drum ini Pak ya? Dalam drum yang ini, yang 200 liter air. Oh, jadi iya. nanti ini kita tambahkan air sampai ukurannya, kemudian kita tambahkan kompos ini sebanyak 1 ember ini. Jadi mungkin jam 5 atau setengah 6 kita lakukan pengocoran. Nah, baik Sobat Tani, kita simak cara pencampuran dari pupuk kali ini yang kita sudah timbang tadi. Sebanyak 3 jenis pupuk, yaitu pupuk Mutiara Grower, pupuk MKP, dan pupuk Karate Boroni. Dan ini Sobat Tani, ini sudah dilarutkan di dalam ember 10 liter. Dan kemudian akan ditambahkan dengan air di dalam drum 250 liter air ini. Tetapi ini Sobat Tani diisi tidak sepenuh drum ini, karena nantinya masih ada tambahan untuk larutan ini. Nah, sekarang Sobat Tani, campuran tadi kita tuangkan ke dalam drum ini dan kita aduk lagi agar campuran tersebut bisa merata dan bercampur dengan air yang kita sudah masukkan tadi di dalam drum ini. Setelah sudah tercampur ini Sobat Tani, kita aduk lagi agar pencampurannya bisa merata. Jadi kita aduk dulu, kemudian nanti kita tambahkan lagi dengan pupuk fermentasi kohe atau fermentasi pupuk kandang. Jadi akan menambah suplai
makanan untuk tanaman melon ini. Nah, baik sobat tani, kita ambil lagi satu takaran dari pupuk fermentasi ini. Nah, yang ini sobat tani, pupuk yang kita maksudkan. Ini sudah difermentasi sobat tani selama 2 bulan lebih lamanya. Dan ini hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah matang. Jadi ini kita akan ukur dengan ember yang ada dalam takaran ini sebanyak 1 ember penuh. Jadi perbandingannya sobat tani, campuran 3 pupuk kimia tadi ditambahkan dengan pupuk fermentasi pupuk kandang sebanyak 1 ember ini, dan kita campurkan dalam drum 250 liter air, kemudian kita aduk kembali. Nah, ini hasilnya sobat tani, sudah kita masukkan pupuk fermentasi tadi sebanyak 1 ember dan pupuk kimia yang sudah dilarutkan sebanyak 1 ember. Nah, setelah itu sobat tani, kita tambahkan lagi dengan air sampai penuh, baru kita aduk lagi. Nah, setelah tercampur merata, maka campuran dari pupuk tersebut sudah boleh digunakan, yaitu dengan cara dicocorkan pada setiap lubang tanam pada tanaman melon ini. Jadi sebanyak 20 bedengan ini sobat tani akan dicocorkan dengan campuran pupuk dalam drum ini. Jadi setiap tanaman akan diberikan 250 ml per tanaman. Nah, begini Pak Mangunjo, bisa dijelaskan sedikit? Ini campuran di dalam ini Pak Mangunjo, ada berapa jenis campuran di dalam drum 250 ml ini? Seperti yang telah kita lihat tadi, bahwa campuran dalam drum ini adalah terdiri dari pupuk Karatetus boroni, kemudian IPK grower, ditambah NKP dengan kohe yang sudah kita fermentasi. Jadi ada 5 macam pupuk yang 4 macam pupuk yang kita masukkan dalam drum yang diisi dengan 200 liter air. Jadi nantinya ini kita akan cocorkan ke lubang tanam di tanaman melon. Jadi pupuk yang dimasukkan ini adalah pupuk untuk masa generatif dari tanaman melon ini. Jadi selain pengocoran, kita juga akan mengadakan pemupukan melalui penyepraian. Jadi yang kita pergunakan nanti adalah fungisida ditambah dengan magnesium sulfat, kemudian diselang-seling fungisida dengan kalsium. Jadi untuk setiap tanaman ini Pak, berapa takaran yang diberikan per tanaman? Kalau untuk takarannya mungkin karena ini sudah memasuki masa pembuahan, maka dalam satu lubang tanam ini diberikan sekitar 250 ml. Berarti dalam satu drumnya ini kurang lebih sekitar 800 atau 900 tanaman. Karena jumlah keseluruhan melon yang kita tanam di lahan ini kurang lebih 1.800, maka diperlukan sekitar 2 drum dengan
pupuk campuran yang sama. Nah, baik Pak Muju, silakan dilanjutkan kegiatannya Pak. Nah baik Sobat Tani, kita simak cara pengocoran dari pemupukan ketiga kali ini. Nah campuran dari keempat bahan tadi ini Sobat Tani kita masukkan dalam alat pengocor ini, yaitu dengan menggunakan jergen 25 liter. Nah kita isi ini Sobat Tani sampai penuh dan kita lakukan pengocoran pada setiap tanaman. Nah baik Sobat Tani, kita simak pengocoran dari tanaman melon ini. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu video kali ini. Dan untuk mengetahui kelanjutan dari pengelolaan budidaya melon milik Bapak Muju ini, saya akan posting pada video-video berikutnya. Terima kasih. Salam Tani Nusantara.